فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari fikih untuk yang al-mustawal khamis ini, level yang ke-15. Ayo masuk ke muka surat 12. Ad-darsus tsani waktu sholatil maghrib wal isya wal fajr. Waktu sholat maghrib, isya dan fajar. Waktu sholatil maghrib, kita lihat gambarnya di sini, walaupun tidak berwarna tapi diperkirakan. Min ghurubis syams, sejak terbenamnya matahari, yaitu sejak habisnya waktu asar yang ittirori, waktu yang terpaksa itu. Berarti apa? Sejak bulatan matahari yang atas hilang, betul-betul memang sudah tidak nampak mataharinya itu. Ila ayyaghiba syafaqul ahmar, sehingga warna atau rona merah, syafaq yaitu rona, ahmar merah, yaghib hilang. Arti yaghib adalah hilang. Berlatih menghafal apa makna ini, apa makna itu, dengan cara apa? Rajin menulis, bukan cuma menengok saja. Ditulis yaghib artinya hilang, syafaq artinya rona. Rona sih warna ya. Rona merah, ahmar. Iya. Nampak di situ di garis cakrawala yang barat, buminya dianggap apa? Warna hitam. Nah, atasnya itu mungkin ada warna merah-merah sedikit. Atasnya lagi mungkin kuning, misalkan, atau apa, diperkirakan. Nah, itu dikatakan itulah waktu maghrib. Nah, tatkala warna merah itu sudah hilang, maka waktu maghrib sudah habis. Biasanya jaraknya berapa ya antara adzan maghrib hingga adzan isya? Kurang lebih 1 jam mungkin ya, diperkirakan. Pendekatan aja, pendekatan angka. Adapun prakteknya memang kita perlu lihat. Kalau memang di sebelah barat sudah tidak ada syafaq, maka sudah hilang. Walaupun diperselisihkan, yang terpandang itu syafaq merah ataukah syafaq kuning. Tapi yang di buku ini yang dirojihkan merah, ya sudah kita ambil itu. Yang ini salah satu madhab, yaitu warna merah. Kalau warna merah sudah hilang berarti maghrib sudah habis. Asyafaqul ahmar, warna rona merah, yaitu huwa ad-dau'ul ahmar, cahaya merah. Jadi syafaq itu rona, dau cahaya. Alladzi yadhhar, yang nampak fi jihatil maghrib, di arah barat, ba'da ghurubis syams, setelah matahari terbenam. Matahari terbenam tapi masih menyisakan warna merah. Nah, selama masih ada warna itu berarti masih ada kesempatan untuk sholat maghrib. Baik, jangan seperti sholatnya ahli kitab. Mereka sholat maghribnya justru adalah menantikan hatta tastabikan nujum, yaitu bintang-bintang sudah mulai bertebaran. Nah, mereka baru sholat maghrib. Apakah ahli kitab sholat maghrib? Bukan mustahil. Sholat mereka 50 kan, kalau yang katanya mengaku Yahudi. Kalau yang malas ya salah sendiri. Nah, sholat maghribnya malah macam itu. Demikian pula berbuka puasanya juga menunggu bintang-bintang sudah banyak. Tayyib. Kemudian waktu sholatil isya, waktu sholat isya, kita lihat di sini, ya di situ, sini pula ya. Maksudnya di sini dan di situ. Tayyib. Min maghribis syafaq, sejak dari hilangnya warna merah, ila nisfil lail, hingga tengah malam. Tayyib. Berapa jam? Sekitar diperkirakan mungkin 6 jam atau mungkin 4 jam. Karena terkadang malam itu panjang, terkadang malam itu pendek. Diperkirakan tengah malamnya itu berapa.
Ini adalah waktu sholat isya, yaitu waktu apa ini? Dikatakan waktu ikhtiyari. Waktu pilihannya adalah sejak dari hilangnya syafaq yang merah hinggalah pertengahan malam. Dikatakan waktu ikhtiyari. Kalau waktu ittirori sehingga terbit fajar. Itu waktu ittirori, terpaksa. Mungkin orang lagi safar atau keletihan sangat karena seorang dokter mungkin mengoperasi pasiennya dan seterusnya, sehingga dia tidak sempat sholat di awal-awal. Nah, dia boleh sejak sejak tengah malam hingga terbit fajar, itu waktu ittirori untuk sholat isya. Kalau kita bagaimana? Ya tentunya cari waktu ikhtiari. Kita tidak sedang terpaksa. Antara apa? Sejak cahaya merah itu hilang hingga tengah malam. Dan memang yang terbaiknya adalah tengah malam. Tengah malam pertama, bukan tengah malam kedua tentunya untuk sholat isya. Tengah malam yang pertama. Kemudian waktu sholatil fajr. Nah, berarti antara isya hingga fajar itu biasanya untuk sholat apa? Firdaus coba. Setelah sholat isya hingga waktu fajar biasanya untuk sholat apa? Sejak sholat isya selesai hingga sholat fajar. Sholat duha. Aduh, matahari tak nampak bang. Malam hari, malam itu sholat apa? Ya. Iya, untuk sholat malam. Namanya waktu malam ya sholat malam. Di akhirnya ganjil, dipanggil witir. Iya, ganjil. Nah, sholat duha ya semacam ini misalkan. Tatkala namanya adha, duha, yaitu waktu yang terang. Kemudian waktu sholatil fajr. Min tulu'il fajr, sejak terbitnya fajar. Mungkin di gambarnya tidak jelas, namanya baru fajar, masih sangat gelap, tapi di sebelah timur sudah nampak ada sedikit cahaya putih membentang dari utara ke selatan biasanya untuk yang fajar sotik ya. Kalau fajar kadhib itu naik ke atas. Kadzan abis sirhan kata Nabi. Fajar kadhib, fajar dusta itu cahayanya bagaikan ekor serigala naik ke atas cahayanya. Tapi yang fajar sotik, fajar untuk kita mulai sholat subuh istilahnya adalah yang di atas tuh, nampak kurang jelas tapi nampak ya itu ya. Di atas gunung-gunung, di atas pepohonan ada cahaya. Cahaya dari utara ke selatan misalkan ya. Kadhib karena dia bukan fajar betulan istilahnya. Nah, Nabi mengatakan kadhib bukan fajar betulan. Untuk sholat fajar yaitu qobliyah fajar dengan sholat subuhnya itu apabila fajar sodik, betul-betul fajar yang asli, yang menyebar dari utara ke selatan. Adapun kalau cahayanya naik ke atas, itu masih untuk sholat witir bagi yang belum sholat witir. Ila tulu isyams, sejak hingga matahari terbit. Itu matahari ya. Nah, itu cahaya matahari. Ya dengan mataharinya. Ayo. Kenapa macam agak panjang dia? Enggak apa, ini sekitar gambar ya. Nah, kalau matahari sudah terbit, matahari yang mana? Bulatan atas atau bulatan bawah? Bulatan atas. Begitu bulatan atas sudah nampak, waktu sholat subuh sudah habis. Kalau bulatan atas sudah mulai mengintai di atas gunung atau di atas pepohonan atau apa, berarti apa? Waktu subuh sudah habis. Baik, inilah waktu-waktunya. Hanya berapa? Hanya 5. Kalau orang zaman dulu 50 sholat. Gimana menentukan waktunya? Mungkin dalam berapa jam sholat lagi, berapa jam sholat lagi. Nah, sekarang hanya 5 saja, tapi nilainya sama dengan yang sholat 50. Ini keringanan untuk umat Muhammad. Maka rugi orang yang memilih jadi umat agama lain, rugi besar. Tamarin, sekarang perlatihan. Ya rahmakallah. Al-awwal akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. Pertama, waktul maghrib. Nah, cepat aja ya. Min ila. Waktu maghrib sejak dari ghurubis syams ila
Ya ghiba. يغيب Ada an. Ay ya ghiba يغيب asyafaqul الشفق الأحمر. ahmar. Ya, syafaq sebagai fa'il dari ya ghib. Baik. Atau kalau dibuat sama-sama masdar boleh aja. Apa itu? Min ghurubis syams ila ghaibubati misalkan, atau ghaibubati asyafaqil ahmar, atau maghibi syafaqil ahmar. Kalau dibuat sama-sama masdar. Cuma di sini beliau membuat apa? Dibuat fi'il ya. Ayya ghiba. Boleh juga ila ghaibis syafaqil ahmar. Ada ghurub, ada ghaib. Sejak dari terbenamnya matahari hingga rona merah di barat itu hilang. Kemudian yang kedua, waktul isya min, kemudian ila. Ahmad, mari. Maghribis syafaq ila nisfil lail. Iya. Ini waktu apa dipanggil? Nah, waktu isya kan terbagi dua. Ada ikhtiyari, ada ittirori. Kalau setengah yang pertama dipanggil apa? Ikhtiyari, memilih. Kita boleh awal-awal, boleh di tengah malam, boleh sebelum itu. Kecuali kalau sudah ada adzan dan iqamat dari masjid wakaf ya wajib datang ya. Nah, ini dikatakan waktu ikhtiyari, orang yang memilih di situ tidak berdosa kecuali yang wajib ke masjid. Baik. Adapun kalau ittirori, kalau dia tidak terpaksa berdosa, dia sengaja-sengaja memilih sholat jam 1 atau jam 2 istilahnya. Nah, berdosa dia, sholat isyaknya tak betul, kecuali yang terpaksa. Kemudian yang ketiga, waktul fajr min ila. Sekarang siapa berarti solihin? Min tulu'il fajri ila tulu'is syams. Min tulu'il fajr, terbitnya fajar, ila tulu'is syams, terbitnya matahari. Mana Halif dan Ahmad? Ahmad pula, siapa namanya? Silap. Ismail. Ayo. Ahmad baru disebut. Tahu-tahu. Ismail. Mana Harif Ismail? Kurang sehat lagi. Kemudian asani yang kedua, khaton, letakkan baris tahtal ijabati as-sahihah, di bawah jawaban yang benar. Yang pertama, shalla Zaidun. Wah, ini nama-nama orang sekarang ya. Ada Zaid, ada Khalid, ada siapa ini? Umar, Muhammad, Ahmad. Nah, kan Ahmad terkenal. Shalla Zaidunil maghriba. Nah, maghrib sebagai maf'ul bih di sini. Zaid sholat maghrib ba'da ghurubis syams, setelah terbenamnya matahari. Sholatuhu sahihah atau ghairu sahihah? Coba berarti mukbil ya. Sholatnya sah atau tidak sah? Iya, sah. Karena apa? Namanya sholat maghrib ya, setelah terbenam matahari itu. Sholatnya sahihah. Yang kedua, sholat Khalidunil fajr. Khalid sholat fajar ba'da tulu'is syams, setelah matahari terbit. Berarti siapa? Abdurrahman? Sahih? Tak sahih lah. Ini ketiduran namanya. Firdaus tadi sudah. Tadi sudah kan? Firdaus ditanya apa tadi ya? Yang waktu malam sholat apa? Kemudian yang ketiga, sholat Umaru zuhur. Umar sholat zuhur qabla zawali syams, sebelum matahari condong ke barat. Siapa berarti? Najm. Iya, ghairu sahih. Yang betul apa? Iya, ba'da zawali syams, setelah matahari condong ke barat. Yang keempat, shalla Muhammadunil fajr. Muhammad sholat fajar ba'da tulu'il fajr, setelah terbitnya fajar. Jawabannya ghairu sahih. Yang betul? Sahih. Iyalah, sholat fajar setelah terbit fajar, betul lah. Kemudian sholat Ahmadu
Al-asra, amat sholat asar ba'da ghurubis syams, setelah matahari terbenam. Hah? Nah, kenapa tak perhatian? Tengoklah ini bukunya. Jawabannya betul atau tidak betul? 6. Yang betul apa? Ghairu sahih. Iya, ghairu sahih. Yang betul? Ghairu sahih. Yang betul Yang betul sholat asar adalah sebelum terbenam. itu sholat munafik sih sebenarnya ya. Berarti yang betul sholat asar sejak bila hingga bila? Sholat asar sejak bila hingga bila? Nah, coba tengok bukunya lagi. Sholat asar itu sejak bila hingga bila? Sobat Ahmad. Iya, sejak keluarnya waktu zuhur hingga itu secara global. Kalau waktu ikhtiarinya sejak selesai waktu zuhur hingga berarti keluarnya waktu zuhur bila? Sikit lagi. Kira-kira solihin, waktu sholat asar, waktu ikhtiari itu bila hingga bila? Waktu sholat asar itu umum, tapi yang ikhtiari, yang tidak sampai berdosa Sebelum matahari itu. bukan begitu. Mukbil, sholat asar dari bila hingga bila, sholat yang ikhtiari. Iya, matahari belum menguning, atau istilah yang lain sih betul, dua-duanya betul hadisnya. Kira-kira Abdurrahman ingat tak? Akhir waktu asar ikhtiari bila? Apa? Berarti sholat duhur macam mana? Coba, berarti siapa? Naufal coba. Akhir sholat asar ikhtiari. Sholat asar, bukan yang sampai seperti munafik sholatnya. Sholat asar dari bila hingga bila. Memang bukunya tertulis begini, tapi kita sudah memperinci biar tidak seperti sholatnya munafik, betul-betul menunggu matahari terbenam. Yang betul apa? Bayang-bayang dua kalinya. Bayang-bayang dua kalinya benda. Atau yang macam tadi betul, dua-duanya hadisnya sahih. Yaitu apa? Selama matahari masih berwarna putih, belum menguning. Itu waktu sholat asar yang ikhtiari, orangnya tidak berdosa. Adapun kalau matahari sudah menguning atau matahari hampir terbenam, itu sholatnya munafik, kecuali yang terpaksa. Ini tak apa, ittirari, namanya terpaksa. Jadi sudah diperinci. Ini sudah habis, Pak. Ini pembahasannya. Oh, sudah habis ya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.